Ragnar Lothbrok. I think he's dead. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan kapal perahu yang membawa Ragnar dan seluruh awaknya sedang berlayar kembali ke kampung halaman mereka. Sementara itu, utusan Ir datang ke rumah Ragnar untuk mempertanyakan keberadaannya. You are Ragnar Lothbrok? Yes. Lagertha yang melihat kedatangan pria ini menjawab jika suaminya sedang pergi memancing. Pria dengan rambut separuhnya ini memaksa untuk membawa seseorang sebagai jaminannya. Karena Lagertha terlihat membawa kapak, dia tidak berani untuk membawa pergi Bjorn. Seorang bocah yang sedang bermain, dia ajak pergi dengan diancam Ir tidak akan memberikan gelang lengan untuknya. Dia tidak peduli meski ibu dari si anak tersebut tidak mengizinkan putranya untuk dibawa. Di atas perahunya, Ragnar baru tahu jika si biarawan ini bernama Edelstan dan lokasi biara itu berada di Inggris. Yang belum terungkap tujuan Ragnar membawanya hidup-hidup. I don't know yet. Tak lama berselang, rekan si Edelstan ditemukan sudah tidak bernyawa. Ragnar dan anak buahnya langsung melempar jenazah si biarawan itu ke laut. Singkat cerita, kapal mereka sampai di Kattegat. Semua orang menyambut kepulangan mereka, bahkan kini tidak ada yang meragukan cerita barat. Mereka memuji Ragnar karena telah berhasil membuktikannya. Lothbrok and found land and plans not possible, and we salute. Nat yang tidak jadi ikut dalam pelayaran ini memberitahu Ragnar jika Ir menunggunya di aula besar. Di hadapan Ir dan seluruh pengikutnya, Ragnar memperlihatkan harta rampasan perang yang mereka dapatkan dengan mudah. Dan dia yakin di barat sana masih banyak harta yang jauh lebih berharga. Ir bertanya bagaimana caranya Ragnar berhasil menempuh perjalanan di atas laut terbuka itu sementara orang-orang sebelumnya selalu gagal. Ragnar tidak mau membocorkan trik yang dia pakai kepada kepala suku ini. Dia beralasan hanya lebih beruntung daripada yang lain. Dengan tamaknya, harta ini akan disita oleh Ir menjadi miliknya yang sah karena dialah pimpinan suku di sini. Meskipun jiwa mereka bergejolak, Ragnar dan anak buahnya tetap sabar, tidak ingin melakukan pemberontakan. Saat Ir hanya memberinya kesempatan untuk mengambil satu barang, Ragnar tidak memilih emas atau peraknya, tapi membawa pulang si biarawan. Now, all the world, Especially since Ragnar Lothbrok. For my slave. Langkah cerdas itu dilakukan karena Ragnar sadar betul dari si Edelstan dia akan mendapatkan banyak peluang lagi untuk merampas harta yang jauh lebih bernilai. Setelah pertemuan itu, Rollo sempat kecewa kepada Ragnar karena dengan mudahnya menyerahkan harta itu kepada Ir. Perlu Rollo tahu jika kepala suku Viking itu sedang mencari alasan yang tepat untuk membunuh mereka. Pikirkan, jika saja Ragnar menolak, Ir akan punya alasan yang kuat untuk mengeksekusi mati mereka semua dengan alasan melakukan pemberontakan. Rollo harus percaya jika ini bukanlah akhir, tapi baru permulaan. Ragnar sempat marah besar saat melihat Rollo menyembunyikan satu harta rampasan itu yang justru bisa membahayakan nyawanya. Satu orang yang sangat senang dan bangga dengan semua harta ini yaitu istrinya si Ir. Kembali ke rumah, Ragnar langsung disambut keluarganya. Bagaikan hewan ternak dengan tali yang mengikat lehernya, si biarawan diperkenalkan juga kepada mereka. What's wrong with your head? If you're a priest, are we keeping him? Sementara itu si Ragnar lebih fokus kepada istrinya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Bocah yang dibawa oleh anak buah Ir ternyata disuruh untuk menggali tanah di area hutan. Tujuannya, Ir ingin menyembunyikan harta yang dia rampas itu tanpa diketahui orang lain. Mereka beralasan Odin berjanji orang akan memakai barang yang ditimbunnya setelah dia mati dan hidup kembali di Valhalla.
Benar-benar keji, anak tersebut mereka bunuh untuk menutupi rahasia tempat ini. Edelstein mulai bercerita jika di Inggris itu terdapat 4 kerajaan. Kemarin itu Ragnar mendarat di kerajaan Northumbria dan rajanya bernama El, yang dia sebut sebagai raja yang hebat dan kuat. Di kerajaan itu sebenarnya rakyat hidup damai dan tenang. Semua orang menghormati biaranya sebagai tempat Tuhan. Karena Ragnar menemukan emas dan perak di dalam biara itu, dia menganggap Tuhannya si Edelstein itu serakah. Biarawan ini beralasan orang-orang Kristen kaya memberikan hartanya kepada gereja dan biara untuk menyelamatkan jiwa mereka. Karena bangsa Viking menyembah dewa, tentu saja Ragnar tidak bisa memahami sepenuhnya. Punya visi dan misi yang jauh ke depan, Ragnar meminta Edelstein untuk mengajarinya bahasa Inggris. Esok hari, Ragnar kembali mengajak si biarawan kembali ke Kattegat. Di pusat kota itu, mereka melihat teman-teman Edelstein mati digantung. Ragnar datang menemui Ir untuk meminta kembali kapalnya karena dia berencana untuk kembali ke barat. Dari mulut biarawannya itu, dia tahu banyak jika di barat terdapat beberapa kerajaan dan ada istiadatnya. Tujuan Ragnar adalah merampas harta di biara yang lebih besar yang berada di kota besar di sana. Dia juga berjanji seluruh harta rampasan akan diberikan kembali kepada Ir. Ir bisa saja pergi sendiri, namun apakah dia siap menempatkan dirinya dalam bahaya? Selain itu, dirinya lebih berpengalaman dan layak untuk dibuang. Ir setuju, tapi orang kepercayaannya si Knut akan ikut dalam ekspedisi ini. Setelah Ragnar pergi, Ir menugaskan Knut mencari tahu cara baru yang digunakan Ragnar dalam pelayaran ini. Meskipun Ragnar telah memotong tali dan membebaskan Edelstein untuk pergi, tetap saja biarawan ini memilih untuk ikut kepada Ragnar. Ragnar mengatakan kepada istrinya, esok hari dia akan kembali berlayar ke Inggris. Lagertha kembali cemberut, padahal Ragnar kali ini mengajaknya untuk ikut. Tentu saja dia senang, dan untuk menjaga kedua anaknya, Ragnar meminta si Edelstein untuk tinggal mengawasi mereka. Tak lupa, Lagertha pun mewanti-wanti kepada si pendeta. Jika terjadi sesuatu, dia sendiri yang akan merobek paru-parunya. Menjelang pelayaran dimulai, Rollo memberi sedikit pelajaran kepada si Knut untuk memastikan dia berada di pihak yang benar. Singkat cerita, setelah melalui pelayaran yang cukup panjang, kapal naga Ragnar sampai di kerajaan Northumbria, Inggris. Sampai di pesisir pantai, Ragnar dan pasukannya melihat beberapa prajurit kerajaan yang mendekat. Karena Ragnar telah belajar bahasa Inggris kepada Edelstein, dia dapat memahami omongan si sheriff ini. Ragnar mengaku sebagai pedagang yang siap dipertemukan dengan Raja El. Rollo tidak setuju, dia khawatir mereka akan menjebaknya. Si sheriff ini lebih dulu down, dia menyerahkan kalung peraknya kepada Rollo. Tapi tiba-tiba si Floki ke depan menarik kalung salib salah satu prajuritnya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan. Pasukan Inggris ini dibabat habis, menyisakan satu orang yang berhasil melarikan diri. Ragnar dan anak buahnya melanjutkan operasi mereka ke pusat kota melalui petunjuk seorang prajurit Inggris yang mereka tangkap hidup-hidup. Ragnar punya alasan yang kuat kenapa serangan tidak dilakukan hari itu juga. Dia sudah belajar banyak dari Edelstein tentang bahasa dan adat istiadat bangsa ini, termasuk jadwal ibadah mereka. Karena ini hari Sabtu, Ragnar berencana menyerang kota ini di hari Minggu saat semua orang sedang berkumpul di dalam gereja. Prajurit yang lolos dari pembantaian itu melaporkan kejadian ini kepada Raja El. Mereka mulai sadar jika para pelaku yang berasal dari utara itu adalah orang-orang yang sama yang telah memporak-porandakan gereja sebelumnya. Altars of the brothers took some away. Where do they come from? They are not welcome in my kingdom. Tepat di hari Minggu, saat mereka siap menyerang, Ragnar kembali menyuruh anak buahnya menunggu beberapa saat. Ragnar seakan sudah tahu lonceng akan berbunyi, dan saat itulah mereka mulai bergerak. Strategi yang dilakukan Ragnar berjalan sangat mulus. Semua orang di kota ini termasuk para prajurit meninggalkan senjata mereka karena sedang melakukan ibadah di dalam gereja. Mereka semua terkejut saat melihat pasukan bersenjata menerobos masuk.
Ragnar memberi kesempatan untuk tidak melawan jika nyawa mereka ingin selamat. Berbagai barang berharga yang terbuat dari perak dan emas dirampas dari dalam gereja ini. Bahkan, cangkir perunggu yang digunakan kakek tua yang sedang terbaring sakit pun dirampas oleh si Rollo dari tangannya. Lain halnya dengan si Knut. Alih-alih ingin merampas harta benda, dia malah merampas kehormatan seorang wanita. Lagertha yang tidak sengaja melihat langsung menghentikan, padahal si Knut lagi nanggung-nanggungnya. Alhasil, keduanya terlibat pertarungan. Bejatnya saudara si Ir ini, dia malah memaksa untuk memperkosa Lagertha. Untungnya, Lagertha lebih dulu membunuhnya. Ketika akan kembali ke perahu, Lagertha menjelaskan kepada suaminya apa yang terjadi kepada Knut. Sialnya, tidak ada seorang pun melihat kejahatan yang dilakukan Knut itu. Ragnar kecewa karena seharusnya Rollo berada di samping Lagertha untuk melindunginya. Sampai di pesisir pantai, pasukan kerajaan telah menunggu kedatangan mereka. Pertempuran kedua pasukan ini pun tidak terelakkan lagi. Menggunakan formasi dinding perisainya, pasukan Viking ini menghabisi satu persatu prajurit Inggris. Shield wall! Cara bertempur mereka yang sangat barbar dan tidak kenal takut berhasil membantai pasukan itu. Komandan mereka tidak menduga musuh yang menyerang wilayah mereka ini sangat membabi buta. Alhasil, dia langsung kabur dari lokasi pertempuran. Raja El tidak menyangka jika pasukannya bisa dikalahkan oleh mereka. Komandannya menyebut cara bertarung mereka bagaikan iblis yang tidak kenal rasa takut. Karena tidak memahami bahasa yang mereka gunakan dari dua awak kapal yang sebelumnya mereka tangkap, dia menyebut hanya terdengar kata Ragnar. 4 prajurit dari pihak Viking tewas dalam pertempuran itu. Jenazah mereka langsung dikuburkan saat itu juga di tepi pantai ini. Sesuai dengan kepercayaan kaum Viking, arwah mereka akan dibawa ke Valhalla, surganya dari para penganut dewa Thor. Ragnar berjanji akan melakukan pembalasan kepada Raja El. Seorang prajurit dari kerajaan ini yang mereka jadikan sandera akhirnya dieksekusi mati juga. Sementara itu, Edelsan yang ditugaskan untuk menjaga Bjorn dan adiknya membawa mereka ke Kattegat sesuai dengan keinginan Bjorn. I cannot allow you to go on. We should go together. Bjorn, wake up. What is it? We'll go to Kattegat. Sukses untuk kedua kalinya, Ragnar dan rombongan disambut kaum Viking, termasuk oleh si kepala suku Ir. My friend, for all our sakes, Attacked us when we returned to the... But we defeated them! Kali ini dia berjanji akan memberikan separuh dari harta rampasan perang ini kepada Ragnar dan anak buahnya. Sesuai dengan dugaan mereka, Ir pasti mempertanyakan keberadaan Knut. Ragnar mengatakan jika anak haram ayahnya Ir itu mati dibunuh olehnya setelah dia mencoba memperkosa istrinya. Ir tidak peduli dengan alasannya, dia merasa mendapat jalan untuk mengeksekusi mati Ragnar. Kepala suku ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk menahan Ragnar karena kejahatannya. Anak buah Ragnar bermaksud untuk melawan dan melakukan pembelaan, tapi Ragnar meminta mereka untuk cool down. Singkat cerita, di luar sepengetahuan Ragnar dan para pengikutnya, diam-diam Ir mengundang Rollo untuk datang ke rumah dinasnya. Ir mengintimidasi Rollo yang dia anggap terlalu sombong ingin memperlihatkan kemampuannya di depan semua orang. Intinya, Ir menawarkan posisi yang lebih baik untuk Rollo menggantikan Ragnar asalkan Ir mendukungnya menyingkirkan Ragnar. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan jatah harta rampasan yang lebih banyak. Tak hanya itu saja, Ir akan menjodohkan putrinya yang bernama Tiri dengan Rollo. Itu karena Ir telah kehilangan 2 putranya yang tewas dibunuh. Tiri dan suaminya kelak akan mewarisi seluruh kekayaan dan tahtanya. Tidak ingin kehilangan muka, muncul Sigi, istri dari Ir yang memperlihatkan tatapan genitnya. Singkat cerita, digelar kembali sidang terbuka dengan terdakwa Ragnar. Anak-anaknya yang dibawa si biarawan ke kota ini harus menyaksikan tangan ayah mereka di borgol.
Kepada seluruh pengikutnya, Ir menyebut Ragnar sebagai pembunuh keji. Knut yang sudah dia anggap sebagai saudara kandungnya itu harus merenggang nyawa hanya karena Ragnar tidak mau membagi harta rampasannya. Tak sampai di situ, Ir menuduh Ragnar sebagai orang yang tidak percaya hukum dan tradisi suku ini. Dalam pembelaannya, Ragnar mengakui kejahatannya itu, tapi hal itu terpaksa dia lakukan karena Knut mau memperkosa istrinya. Ragnar balik bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika berada di posisinya? Kalian akan diam dan mendukung pelakunya? Ir tidak percaya dengan cerita Ragnar. Giliran Lagertha yang berbicara. Tidak rela dengan penghinaan kepada suaminya, Lagertha meluapkan emosinya berharap si Ir agar dikutuk Dewa Thor. Dia membuka fakta jika Ragnar sebenarnya tidak membunuh Knut. Lagertha sendiri yang membunuhnya saat Knut mencoba untuk memperkosanya. Karena keduanya mengakui perbuatan itu, Ir tidak bisa menjatuhi hukuman kecuali ada saksi yang melihatnya. Ragnar tidak menduga Rollo maju ke depan untuk menjadi saksi. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Ir begitu percaya diri kesaksian Rollo akan menguatkan pembunuhan yang dilakukan Ragnar. Di luar perkiraannya, Rollo bersumpah apa yang dilakukan Ragnar itu untuk tujuan baik, membela kehormatan Lagertha dan wanita Saxon dari pemerkosaan yang dilakukan Knut. Karena itu, Ragnar layak untuk dibebaskan. Setelah persidangan tersebut, Ragnar dan anak buahnya melakukan pesta perayaan. Ragnar pun berterima kasih kepada si pendeta karena telah menjaga anaknya. Sama halnya Lagertha, dia berterima kasih kepada Rollo. Itu semua dia lakukan bukan untuk Ragnar sebutnya, tapi untuk Lagertha. Akan tetapi, pesta mereka tiba-tiba berubah menjadi banjir darah setelah orang-orang suruhan Ir melakukan serangan. Erik yang sedang di luar menjadi korban pertama serangan ini. Beruntung, Ragnar dan kawan-kawannya berhasil menghabisi lebih dulu para pelaku. Setelah kejadian tersebut, Ragnar tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Esok hari, dia duduk di lereng bukit. Apakah itu artinya Ragnar sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan balasan? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.